Menurut kalian perlu nggak sih orang-orang kayak gue duduk di pemerintahan gitu? Contoh kayak misalnya di DPR RI. Menurut kalian perlu nggak sih? Ini jujur aja nih, jujur. Ada lobang nih, ada lobang. Nggak tahu gue jeblosin apa enggak ya. Tapi gue pengen denger saran kalian aja. Menurut kalian perlu nggak sih orang-orang kayak gue duduk di pemerintahan gitu? Contoh kayak misalnya di DPR RI gitu. Menurut kalian orang-orang kayak gue berguna nggak, bermanfaat nggak di sana? Coba dijawab. Gue dengan semua prinsip moral gue berguna nggak? Buat transportasi mungkin, buat orang-orang yang hidup di dalamnya mungkin, atau buat orang-orang yang bernaung lah. Kalau misalnya orang-orang kayak gue punya tempat di DPR RI gitu. Menurut kalian gimana? Gua dengan semua prinsip moral gue berarti, nggak cuman gua doang. Perlu dan berguna, Mas. Kalau di bagian berguna, semalam kan gue ngobrol sama Mas Antoni ya. Gue tuh ngobrol sama Mas Antoni. Gini loh, selama ini tuh kenapa kok selalu banyak masalah di dunia transportasi di Indonesia gitu. Karena memang nggak ada orang-orang teknis yang duduk di sana gitu. Bahasanya kayak gitulah. Karena nggak ada orang-orang teknis di bidang transportasi yang duduk di sana dan memperjuangkan transportasi gitu. Semuanya ke bawah arus politik dan lain sebagainya, karena memang nggak ada lah orang-orang yang dari teknis dari nol buat di sana. Terus Antoni bilang, Antoni kan mau nyalek tuh, Mas Antoni tuh mau nyalek Mas, ya supaya bisa ngangkat ya masalah-masalah kayak gitulah dari bidang kita gitu. Nah, makanya menurut kalian tuh pola pikir beliau itu bener apa enggak, bagus apa enggak? Perlu nggak sih ada salah satu dari kita nih yang duduk di sana buat memperbaiki atau mungkin menjaga atau lebih bisa membawa perubahan baik lah untuk dunia yang kita sukai bersama ini. Asal gak ikut arus siap dukung. Kan tadi saya bilang Mas, saya dan prinsip moral saya, berarti kan mungkin Mas Antoni dan prinsip moral Mas Antoni. Prinsip moral kita orang-orang ini nanti ujung-ujungnya juga politik. Memang butuh orang-orang yang paham bener, bahkan bener-bener orang lapangan. Bagus Mas, tapi gak ada powernya Mas, satu lawan banyak. Tergantung partai. Ntar lagi rapat dimatiin mic Mas. Iya ntar lagi ngomong ya kan. Mungkin kalau karakter belum bisa Mas Bos, karena dilihat sampai orang nggak bisa. Emangnya kalau orang-orang di DPR RI itu nggak boleh keluyuran Mas? Nggak bisa jalan-jalan gitu? Maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu? Banyak konflik kepentingan Mas. Tadi mau nggak, makanya gue bertani. Tapi gas Mas, nggak apa-apa. Emang menurut kalian, emang orang-orang yang di sana tuh nggak bisa Mas keluyuran, ngelihat ke bawah gitu, ke lapangan, nongkrong di jalan gitu, emang nggak bisa ya? Mulai fokus dosanya aja Mas. Loh, ini gue lagi ngajak kalian sharing loh, gue nggak ngomongin diri gue loh. Bisa Mas tuh, kan kalau bisa kan berarti masih bisa semua dong. Kalau ada DL kunjungan bisa Mas, nah kan bisa kan. Mas Ren nggak mau jadi DPR Mas, nggak tahu, udah jadi pengusaha aja. Modalin Mas, ngomong doang lu suruh jadi pengusaha, modal kagak ada. Bukan nggak bisa Mas, tapi nggak mau. Bisa keluyuran Mas, tapi sambil bawa kamera, jadi oh lumayan dong berarti kalau gitu ya. Berarti kalau gitu, kalau misalnya gue jadi DPR RI ini ya, bisa keluyuran, bisa ngonten ya kan, oh masih bisa juga berarti. Mas masih puasa alhamdulillah.
malah dapat uang pesangon kalau keluar kunjungan. Oh kan, oh ya Mas Boy aja bisa, masa beda. Emangnya kalian pikir kalau orang-orang kayak gue duduk di sono terus gue bakal berubah gitu? Nggak kayak apa yang kalian kenal gitu. Nggak bakal nge-live sama kalian lagi, nggak bakal bikin gathering. Kayaknya nggak ada yang beda ya. Tetap ada partai belakang. Ya emangnya ada independen? Nggak ada. DPR RI dapat pensiunan Mas. Iya. Udah dari segi ekonomi cakep sih. Asal gua rasa kita nih, ya Mas Antoni atau gua atau siapapun lah, bisa ngejaga prinsip moral, gua rasa nggak akan ada yang perlu ngerasa dikhianati sih. Bisa kemana-mana Mas, buktinya Kang Deddy Mulyadi belusukan terus. Nah iya, nyalek DPR modalnya akeh. Nah, itu tahu, gua modal dari mana. Ya tetap Mas, tapi makin disorot aja jangan. Ya nggak apa-apa gue disorot, toh hidup gue nggak aneh-aneh. Gue ke diskotik nggak pernah, ya kan, alkohol nggak pernah, apalagi slot, judi enggak. Terus apa yang ditakutin dari gue gitu? Maksudnya ya nerima korupsi tambah-tambah nggak bakal mungkin kan, apalagi sekarang zaman media. Masa gue OTT ketangkep tangan sogok kan ya nggak mungkin juga. Jadi kayaknya nggak ada yang berisiko sih kalau buat gue duduk di sono gitu. Bisa aja Mas dengan kekuatan tenarnya Mas Rian, bukan tidak mungkin bisa, asal ada partai politik yang mengantarkan, mumpung ada waktu 1 tahun lagi. Jadi mesti terjadi, asal kalau sudah jadi mesti terjadi. Monggo Lamongan berbuka dulu. Jam berapa nih? Di sini 42, 43, 10 menit lagi. Alhamdulillah posone tutup maghrib. Kue Udin. Ke poso Radin? Udin poso. Harus ikut sama ketuanya Mas. Emang harus banget ya begitu ya? Agama masuk malah kena KPK. Lah berarti selama ini mereka agamanya buat pencitraan aja Mas. Ya kan? Berarti selama ini mereka menggunakan agamanya hanya untuk sekedar pencitraan. Kalau sampai mereka duduk di DPR kok masih bisa nerima korupsi, masih nerima hal-hal yang berbau negatif, masih melakukan hal-hal yang negatif, berarti selama ini agamanya cuma dipakai buat kedok. Kan begitu. Kalau jadi DPR udah gak bakal nge-live lagi lah Mas. Kata siapa? Enggak lah, nggak boleh ada yang merubah kebiasaan gue untuk kalian. Enggak. Kalau salah satu kader partai kemarin gitu Mas, mau tergantung untuk partai. Susah Mas, karena suara anggota DPR adalah suara parpol, bukan suara rakyat. Ya kalau emang berarti kan mereka nggak komitmen dong sama omongan mereka di awal, ya kan. Soal yang penting kan kita, kalau ada sesuatu yang nggak bener kita tolak, hasil keputusan akhir bukan di kita. Mas, kendaraan politik mahal Mas. Ya nggak mungkin juga gue punya duit Mas. BCA gue aja tadi barusan gue cek 2.989 rupiah. DPR Kudus Mas, enggak. Gue tuh nanya-nanya Mas. Kemarin kan Mas Antoni ngobrol sama gue. Kemarin tuh pas buka bareng. Dia kan rencana insya Allah pengen nyalek tuh dari DPRD. Gue juga tadi pikirannya sama kayak kalian. Apa bisa sih orang-orang kayak kita yang ngejaga prinsip moral, terus menginginkan bener-bener menginginkan perubahan tanpa ada embel-embel A, I, U, E, O yang berbau negatif, bertahan di sana. Mas Antoni bilang bisa deh. Itu aja. Oh, dipotong apa? Sore Mas Rian, kok durung belum besok. Mas masih loh, nggak apa-apa. Kenapa? Kan ini hal